LCD Ministry. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya ketika bangun kita boleh ada dalam keadaan baik karena kasih anugerah pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita agar supaya kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, semangat, dan sukacita menjalani hari-hari ini. Bersama dengan saya kita bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Ulangan 5 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-33 yang berkata, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Dan tema renungan kita di pagi hari ini adalah setia dalam segala hal. LCD Ministry, setia ataupun kesetiaan merupakan sesuatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia, apalagi oleh setiap orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan. Tidak hanya setia kepada pasangan kita, namun kita juga harus memiliki kesetiaan terhadap segala hal. Kita harus setia terhadap apa yang sudah kita mulai sehingga kita bisa memperoleh sesuatu yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan dengan uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia artinya berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, patuh, taat. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, dia patuh, dan dia taat. Jadi kesetiaan diukur karena sebelumnya sudah ada janji. Pada saat ini kesetiaan merupakan sesuatu yang sangat mahal harganya, sebab ada banyak di antara kita yang kehilangan arti dari kesetiaan tersebut. Seringkali dalam mengerjakan sesuatu hal, kesetiaan seseorang diuji. Dan jika kita tetap menjaga kesetiaan itu agar tetap ada di dalam diri kita, di dalam pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, maka tentu kita dapat menyelesaikan segala sesuatu yang sudah kita mulai. Sahabat LCD Ministry, pernahkah saudara menonton film yang berjudul Hachiko? Hachiko merupakan sebuah film yang menceritakan tentang kesetiaan seekor anjing bernama Hachi kepada tuannya. Ia dengan setia menunggu kedatangan tuannya di stasiun kereta api hingga Hachi mati. Hachi membawa kesetiaan kepada tuannya sampai mati. Dan jika kita benar-benar menghayati film ini, kita dapat mengambil suatu makna apa arti dari sebuah kesetiaan. Kesetiaan akan ada jika kita memiliki sebuah komitmen di dalam diri kita. Dan komitmen itu harus, karena sebuah komitmen akan memampukan kita untuk memiliki kesetiaan sampai akhir hidup kita. Komitmen merupakan keputusan atau sebuah janji yang telah tertanam di dalam hati. Jika komitmen tersebut hilang, kita juga akan kehilangan nilai dari kehilangan kesetiaan yang kita miliki. Sebab komitmen lebih kuat dibandingkan sebuah janji. Sahabat LCD Ministry, mengapa dapat dikatakan demikian? Dapat dikatakan demikian karena sebuah komitmen lahir dari sikap hati yang teguh, sikap hati yang tulus. Sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari mulut. Kesetiaan itu haruslah kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Dan jika pada saat ini saudara, sahabat LCD Ministry dipercayakan sebuah pelayanan, sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, maka kita harus
berkomitmen kepada apa yang telah kita mulai, sehingga kita bisa menjalani dengan sebuah kesetiaan. Dan jika saudara dipercayakan sesuatu hal, meskipun mungkin kelihatannya sangat kecil, mari belajar setia dengan apa yang dipercayakan, dan mari belajar setia untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepadamu. Setia memang bukanlah suatu hal yang mudah, dan kesetiaan itu diuji agar supaya dapat meneguhkan hati kita. Dan beberapa contoh yang bisa menjadi referensi kita di dalam Alkitab, bagaimana hidup teguh di dalam kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Kita ingat bersama kisah Yusuf, dia tetap mempertahankan kesetiaannya meskipun akhirnya dia dipenjarakan. Lalu ada juga kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang diuji kesetiaannya karena mereka tetap berpegang teguh kepada apa yang mereka miliki. Ada juga kisah Yakub, dia pun tetap setia dan tetap teguh kepada pendirian hatinya. Dan saudara yang terkasih, sahabat El Shaddai Ministry, kesetiaan mereka membawa mereka pada sebuah keberhasilan. Sahabat El Shaddai Ministry, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya yang tetap teguh berpegang kepada kesetiaan dan kebenaran melalui firman Tuhan. Dan hari ini, jika sahabat El Shaddai Ministry atau saudara masih tidak setia dengan apa yang dipercayakan, dengan apa yang dilakukan, meskipun itu hal yang kecil, bagaimana mungkin Tuhan akan mempercayakan suatu hal yang besar kepada kita? Kesetiaan yang kamu miliki merupakan sebuah bukti keteguhan hati kita di hadapan Tuhan. El Shaddai Ministry, Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia di tengah-tengah dunia ini. Dalam Amsal 3 ayat 3 berkata begini, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ukirlah kesetiaan itu di dalam hati kita, karena kesetiaan adalah modal yang penting di dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Jika pada saat ini kita merasa tidak dapat setia dengan satu hal yang telah kita mulai dalam pendidikan misalnya, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan mungkin dalam suatu hubungan, maka mari datang kepada Tuhan. Mari kita minta hikmat dan bimbingan Tuhan agar supaya kita boleh mendapatkan solusi dan kita bisa menjaga kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan tips yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita secara terus-menerus agar supaya kehidupan kita tetap berjalan sesuai dengan standar Tuhan. Yang pertama, miliki iman yang teguh. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10 menjelaskan poin kesetiaan yang penting di dalam kehidupan kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Firman Tuhan katakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara, Yesus rela memberikan nyawanya kepada kita yang dia sebut sebagai sahabat. Dia tetap setia dan itu dia buktikan lewat kematiannya di atas kayu salib. Yesus ingin agar supaya murid-muridnya setia. Saya dan saudara juga harus tetap setia. Apakah yang menyebabkan anak-anak Tuhan mulai tidak setia akhir-akhir ini? Mungkin karena kesulitan ekonomi, mungkin karena tantangan dan masalah hidup, mungkin karena pekerjaan
dan mungkin hal-hal lain yang membuat akhirnya kita tidak dapat setia kepada Dia. Marilah kita tetap memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, agar kita tetap pada komitmen kita, tetap setia menunggu janji dan berkat Tuhan. Yang kedua, patuhi perintah Tuhan. Firman Tuhan kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayatnya yang ke-34. Saudara sahabat LCRI Ministry, Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa di sorga sampai Dia selesai. Diawali dengan kelahirannya sebagai manusia, mati di kayu salib. Penderitaan menuju salib sangatlah berat. Dalam kondisi terberat, Yesus tetap mematuhi perintah Bapa. Ia adalah teladan dan karakter dari sebuah kesetiaan. Maka sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita mengikuti teladan itu dengan mematuhi perintah Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang taat kepada perintah, dan sikap ini bisa dibuktikan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mungkin dalam pelayanan, seberapa sulit pelayanan yang kita lakukan, marilah kita tetap berkomitmen dan tetap setia, tetap bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita sudah memulai pekerjaan bersama dengan Tuhan, maka kita pasti cakap menanggung segala hal yang dipercayakan kepada kita, dan kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mulailah dari perkara yang kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Saudara sahabat LCRI Ministry, banyak hal dimulai dari langkah-langkah kecil. Demikian pula kesetiaan. Kita bisa belajar setia lewat perkara-perkara kecil, seperti misalnya membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, pergi beribadah, dan mengerjakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Sebelum mengenal firman Tuhan, mungkin dulu kita adalah orang-orang yang malas membaca. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai setia kepada Tuhan, maka kita harus memiliki komitmen untuk belajar dari hal-hal yang kecil. Rindu mengenal akan firman Tuhan adalah jauh lebih baik daripada kita membaca atau mendengarkan hal-hal yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Membaca Alkitab setiap hari ada hal-hal yang sangat menyukakan hati Tuhan, karena dengan merindukan suara Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan pedoman di dalam kita menjalani hari-hari kita. Saudara yang terkasih sahabat LCRI Ministry, setia dalam perkara kecil tidak hanya terbatas dalam hal-hal rohani. Tanpa kesetiaan pada Tuhan, kita belum melakukan bagian kita sebagai anak-anak Allah. Benarkah Yesus adalah Tuhan atas hidup kita? Berlaku setia kepada Tuhan, berpegang teguh pada perjanjiannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita, itu bukti dari kesetiaan kita. Kesetiaan akan memberi kita kedamaian dan kepastian akan janji Tuhan, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Sahabat LCRI Ministry, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini bisa membangkitkan semangat kita, karena ternyata ada mahkota kehidupan yang Allah siapkan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan yang belajar setia di hadapan Tuhan. Mari bangun komitmen yang baik di dalam Tuhan. Mari tetap setia apapun yang terjadi. Dan saya percaya, ketika kita setia, maka Allah akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, dan Dia akan mengangkat kita menjadi orang-orang yang diberkati
di tengah-tengah dunia ini. Semoga semua kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami tentang nilai dari sebuah kesetiaan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia dan memiliki komitmen untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami boleh belajar teladan dari tokoh-tokoh Alkitab yang setia sampai mereka boleh menemukan jawaban dari setiap doa-doa mereka, sampai mereka boleh menemukan keberhasilan di dalam Engkau. Dan biarlah kami boleh meneladani Engkau, ya Yesus Kristus, agar supaya kami boleh menjadi orang-orang yang setia, yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dan biarlah terang firman-Mu boleh menyinari kami, menyertai kami, agar kehidupan kami semakin hari semakin berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat El Shaddai Ministry, setialah berpegang teguh pada janji firman Tuhan, dan kau akan melihat berkat-berkat Tuhan menyertai langkahmu. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, jadilah berkat, jangan lupa jaga kesehatanmu, dan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua, memberkati kita semua sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.